Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam forum ini, forum yang mulia ini. Semoga kita selalu mendapatkan ridha Allah dalam segala kegiatan kita, terutama di awal Ramadan ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya nanti mendapat rahmat, maghfirah, dan akhirnya mendapat pembebasan dari neraka yang dijanjikan oleh Rasulullah untuk bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari alam jahiliyah menuju alam yang diridhai Allah, menuju alam Islam yang rahmatan lil alamin. Semoga dengan ini semua kita bisa mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Para hadirin hadirat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya supaya menyembah kepadaku. Kita akan membahas masalah menyembah kepada Allah. Allah itu Maha Pemurah. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Sehingga Allah memberikan kepada kita satu tugas. Ibadah itu adalah sebenarnya bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk Allah ambil keuntungan dari ibadah kita. Tidak punya manfaat, tidak punya manfaat untuk ibadah kita. Bukan ibadah kita, bukan manfaatnya bukan kepada Allah, tapi kepada kita sendiri. Karena murahnya Allah, karena Maha Rahimnya Allah lah kita diberi tugas ibadah. Karena sebenarnya ternyata ibadah itu adalah satu wujud cara Allah supaya kita ini tidak banyak mengeluarkan biaya buat kehidupan kita. Karena salah satu di antara hikmah ibadah adalah supaya kita tetap sehat. Kalau ditinjau dari satu sisi, dengan ibadah kita malah menjadi semakin sehat dengan biaya yang murah. Kalau tanpa ibadah mungkin kita harus butuh renang, butuh ini, butuh olahraga ini itu, tapi dengan adanya ibadah kita tidak membutuhkan secara maksimal semuanya, bisa hanya butuh sewaktu-waktu hanya untuk melengkapi saja. Jadi terutama ibadah itu adalah sangat berguna untuk kita. Misalnya sholat, Allah mengharuskan kita sholat itu sebenarnya bukan untuk Allah. Kita mencari ridhonya Allah karena kita taat kepada perintahnya Allah, tapi ternyata hikmahnya sholat itu adalah untuk kepentingan kita sendiri. Mulai dari wudhu sampai gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan, itu semua adalah sangat berfungsi, sangat berguna untuk kita sendiri. Misalnya dalam sujud sholat, kita diharuskan sujud dengan merendahkan kepala kita, posisinya di bawah pantat kita, maka itu merendah serendah-rendahnya kepada Allah. Dan salah satu di antara hikmahnya adalah tubuhnya dan kesehatan adalah kita selalu terpenuhi oksigen kita yang kita butuhkan untuk, ya katakanlah, darah mengalir ke sel-sel otak kita sehingga kita terjaga tanpa harus biaya tinggi. Karena kita itu sudah, anugerah Allah itu sudah penuh.
nikmat Allah kepada kita sudah sangat berlebihan. Sebelum kita menjalankan kewajiban itu pun sudah diberi nikmat yang sangat banyak yang harus kita syukuri. Dan salah satu di antara cara mensyukuri Allah adalah dengan beribadah, mensyukuri nikmatnya Allah. Dengan syukur kepada Allah maka kita akan semakin ditambah nikmat kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, apabila kalian bersyukur maka akan saya tambah. Tapi kalau kalian kufur maka siksaku adalah pedih. Jadi ibadah adalah salah satu wujud syukur kita kepada Allah. Walaupun begitu Allah masih memberikan hal yang kebaikan untuk kita adalah ibadah, bukan untuk kepentingan Allah. Karena seandainya kita itu tidak ada yang mau beribadah, Allah tidak akan rugi. Allah tidak akan turun derajatnya sebagai Tuhan gara-gara tidak ada yang mau ibadah. Andai kata seluruh manusia, kata sebuah hadis, seluruh manusia tidak ada yang beribadah kepada Allah, Allah tidak akan rugi, tidak akan turun derajatnya gara-gara nggak ada yang menyembah. Mungkin beda dengan kita, andai kata manusia sebagai seorang guru nggak ada muridnya, mungkin akan rugi, akan turun derajatnya karena tidak ada yang mau berguru kepada dia. Tapi kalau Allah Maha Penguasa alam ini, tidak ada yang menyembah, Allah tidak akan rugi, tidak akan turun derajatnya. Jadi semua apa yang kita lakukan adalah untuk kita sendiri sebenarnya. Tetapi itu adalah karena kemurahan Allah kepada kita. Alangkah buruknya orang yang jelas-jelas sudah menerima nikmatnya Allah tapi tidak mau bersyukur. Kita dari nafas saja, kita bernafas itu kalau diperhitungkan secara kesehatan, nafas kita ini yang kita pakai sehari-hari itu tidak cukup kalau kita bekerja untuk membayar nafas kita. Nafas kita butuh oksigen. Oksigennya lebih dari sekian liter kalau di total itu adalah lebih dari 100 juta. Sehari semalam itu lebih dari 100 juta. Apa ada orang yang kerja sehari semalam bisa mendapatkan mendapatkan hasil 100 juta? Paling 1 bulan 100 juta. Untuk tiap hari nggak mungkin 100 juta. Maka situlah kemurahan Allah. Kita hanya diminta untuk ibadah, untuk taat kepada Allah. Ibadah nggak pakai biaya. Tapi kalau maksiat malah biaya. Tapi kenapa? Kalau maksiat orang kok malah mau? Maksiat butuh biaya banyak. Orang mau minum butuh biaya banyak. Tapi untuk orang sholat ke masjid nggak butuh biaya. Paling butuh berpakaian yang bersih, itu bukan pakaian sehari-hari. Tidak ada pakaian yang khusus buat sholat, gitu, nggak ada. Maka sangatlah naif kalau manusia itu tidak mau beribadah karena ya merasa itu berarti orang yang sombong tidak mau beribadah kepada Allah. Maka sombong adalah temannya iblis. Iblis jauh dari Allah, iblis dimasukkan neraka bukan karena bodoh, bukan karena menyekutukan Allah, tapi karena kesombongannya. Karena dia merasa lebih baik dari manusia, maka tidak mau tunduk kepada Adam. Karena dia diciptakan dari api, Adam dari tanah. Jadi kalau orang tidak mau beribadah dengan baik, itu berarti dia menunjukkan kesombongannya. Oleh karena itu, kita perlu mawas diri, ngoreksi diri, muhasabah. Apakah kita sudah betul-betul bisa bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya Allah yang bahkan ibadah yang diharuskan, yang diwajibkan oleh Allah itu adalah untuk kepentingan kita. Kita kadang-kadang nggak menyadari. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menyadari bahwa semua yang ditugaskan kepada kita itu bukanlah untuk kepentingan siapa-siapa, tapi untuk kepentingan kita sendiri. Kalau kita tidak mau melakukan, berarti kita mendolimi kepada diri sendiri, dolimun di nafsi. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak zalim di nafsi, sehingga menjadi orang yang betul-betul mendapat ridho Allah, menjadi orang yang sabiqun bil khairat, yang selalu berusaha untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, mendapatkan apa-apa yang telah Allah berikan dan selalu mendapat tambahan karena syukur kita kepada Allah. Jadi pada intinya kita harus selalu bersyukur kepada Allah atas segala apa yang kita peroleh, dan seberapapun
besarnya atau kecilnya apa yang kita peroleh, walaupun kecil, kelihatannya kecil, tapi sebenarnya itu sudah sangat besar kalau diukur dengan pemberian Allah yang sudah kita terima. Itu pemberian Allah itu selalu ada dan selalu besar kepada kita, tapi kita kadang-kadang hanya keinginan kita yang melebihi dari apa yang sudah ada, kita kadang-kadang merasa itu adalah kecil, sehingga kita kurang bersyukur. Oleh karena itu patutlah kita selalu menata hati kita supaya kita ini bisa menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah dengan cara selalu beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu mencari ridhonya Allah dan mendapatkan ridho Allah serta syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.